Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya, jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali dengan pesan healing hari ini ya. Electronic overload. Nah, pesan healingnya kurangi penggunaan barang-barang yang elektronik gitu ya, yang berhubungan dengan elektronik. Misalkan handphone ya, terlalu ini pemakaian handphone sepanjang hari ya, kita melihat layar HP atau mungkin nonton TV terus menerus atau di depan laptop ya, nonton film nih, drakor pagi sampai mungkin sampai buka puasa, nanti setelah buka puasa nyambung lagi. Nah, ya kalau hari-hari biasa, hari kerja ya, kita nggak bisa hindari bahwa kita pasti HP gitu kan, laptop, iPad atau tab gitu kan. Kalau misalkan kita hari kerja, nah di sini mumpung weekend, mungkin kurangin penggunaan elektronik ya. Bisa kita lebih ke refreshingnya ke alam terbuka ya. Jadi yang biasanya mungkin ngegame berjam-jam gitu ya, atau nonton film atau nonton drakor ya sampai berjam-jam gitu. Nah, disarankan ya coba untuk refreshing dulu ya. Kamu bisa ya, kalau kebetulan ini weekend kamu libur ya, mungkin bisa ya ke villa, pegunungan, mungkin juga ke pantai, atau ya mungkin sekedar jalan-jalan ke taman kota, hutan kota gitu ya. Atau kalau benar-benar kamu mau nongkrong di cafe nih ya, kalau bisa cari yang outdoor, yang ada view dan yang ya benar-benar vision ya, mata ini melihat pemandangan ya, bukan terus-menerus ke layar handphone gitu. Ya bukan berarti enggak pegang HP sama sekali ya. At least mungkin mengurangi ya, mungkin hanya untuk yang ya komunikasi itu pasti penting. Terus ya mungkin kalau memang pekerjaannya berhubungan dengan sosmed ya, yang ya setelah bekerja selesai ya udah gitu. Istirahat ini ya, kayak istirahatkan mata ya. Kemudian juga terkadang kita kalau terlalu lama pegang gadget atau melihat gadget itu kan migrain ya, kadang migrain atau pusing gitu. Atau kalau udah kecanduan tuh jadi nggak tidur tuh ya, sampai eh, malam banget atau sampai pagi subuh gitu ya. Nah itu kan mengurangi waktu istirahat juga ya. Jadi mungkin hari ini kurangi dulu ya, benar-benar manfaatkan untuk istirahat dan ya manjakan mata kita melihat ini aja, alam terbuka yang hijau-hijau, pohon-pohon, pantai, taman atau bunga gitu ya. Oke, ini untuk pesan healingnya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Pesan semesta hari ini. Ya. Oke, ada pesan Vesta atau heart ya.
lakukan aktivitas hari ini atau segala hal yang kamu mau kerjakan hari ini itu dengan hati ya, yang artinya mesti ada ketulusan, bukan karena keterpaksaan ya. Yang namanya ketulusan itu nggak mengharap imbalan ya. Misalkan kita bantu orang nih ya, bantu temen atau siapa gitu ya, saudara atau siapa gitu, eh kita nggak harus meminta balasan dari orang tersebut ya. Kita yakini aja perbuatan baik kita pasti akan memberikan karma baik ya. Tapi kita tidak harus menuntut dari si A, si B atau si C. Udah tulus aja, lepaskan ke langit gitu ya, segala kebaikan-kebaikan yang kita tanam, yang kita perbuat ya. Tenang aja, Tuhan tuh nggak tidur ya, pasti ya kita akan memanen, menuai juga gitu ya dari kebaikan-kebaikan kita. Nah, daripada kita melakukan sesuatu hal tapi kita grundel, jadinya kan nggak tulus ya jatuhnya. Oke. Kemudian juga dari pesan heart ini tentang compassion, cinta kasih ya, menebarkan cinta kasih, memaafkan ya orang-orang yang pernah menyakiti, mengecewakan ya. Klise, tapi faktanya memang begitu. Ketika kita ya memang ilmunya ada ya, ketika kita memaafkan, jalan kita ke depan itu menjadi plong, menjadi lebih lapang, menjadi terang. Segala energi hoki, keberuntungan akan ketarik ya, datang dalam kehidupan kita. Karena apa? Hati kita ini udah nggak dipenuhi dengan dendam, amarah. Orang kalau udah memaafkan tuh udah tulus, ikhlas, sudah lupa gitu. Bahkan udah nggak mau ngebahas lagi yang mengecewakan, yang menyakitkan gitu ya, daripada malah timbul jengkel. Nah, kenapa terkadang energi keberuntungan tuh keblok? Karena kan hati kita jengkel. Nah, artinya kita masih belum memaafkan. Ya, oke. Itu untuk pesan yang pertama. Kita lanjut. Ya, oke. Pluto, rebirth. Pluto ini menaungi zodiak Scorpio. Ya. Dimana kalau di kartu tarot itu kan zodiak Scorpio itu dilambangkan dengan kartu Death ya, dan kartu Death itu nggak selalu konotasinya tuh negatif, bisa konotasinya positif kalau kita melihat dari sudut pandang yang positif ya. Dimana sama nih, Scorpio, Pluto, rebirth, terlahir kembali menjadi sosok yang baru, yang artinya tinggalkan hal-hal yang toksik ya, yang ketika kamu jalanin itu kamu nggak bahagia, kamu nggak happy, bikin kamu tertekan, selalu sedih, selalu menangis, galau ya, itu membebani. Nah, itu perlu dilepaskan ya, menjadi terlahir kembali menjadi sosok yang baru ya, dengan energi yang positif, dengan semangat, dengan optimis, dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk ya, tinggalkan. Mungkin secara singkat gitu ya, bukan singkat ya, mungkin secara instan agak sulit ya. Nah, tapi mesti kita coba. Kita kan nggak mau ya terus menerus dalam situasi stuck, nggak berkembang, merana, sedih terus menerus. Nah, ini siapa yang bisa merubah ya? Diri kita sendiri ya. Jadi mesti pelan-pelan lepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Kalaupun memang bisa langsung ya langsung ya. Kita kan ini ya, kehidupan berjalan terus ya, banyak pengalaman hidup, baik dari kita sendiri maupun dari orang lain. Masa sih kita nih nggak sadar-sadar gitu loh bahwa kita sudah menjalani atau melakukan sesuatu hal yang negatif ya.
Nah, mulai pelan-pelan di sini tidak bermaksud untuk menjudge ya. Kita renungkan aja ya, merenung aja, evaluasi diri kita ya, introspeksi hal-hal apa yang memang sudah tidak layak untuk kita lanjutkan atau kita jalani, ya udah dilepaskan, menjalani kehidupan yang baru yang lebih positif. Oke, kita lanjut lagi ya. Yap. Oke. Tension. Nah, ini ya, ini tentang rasa optimis, tentang semangat. Nah, jadinya di sini nyambung ya, masing-masing pesan ini, dimana dengan ketulusan, memaafkan ya, menebarkan cinta kasih, melakukan banyak kebaikan, dan menjadi terlahir sosok yang baru, meninggalkan hal-hal yang negatif, melepaskan pattern atau pola-pola lama yang selama ini kita jalani. Ternyata itu salah, ternyata kita nggak bahagia ya. Untuk mengetahui kita ini sudah berada di jalur yang tepat atau enggak, itu sebenarnya simple. Kita bahagia nggak? Itu aja. Kita happy nggak? Nah, kalau kita bahagia, kita happy, artinya kita sudah di jalur yang tepat ya. Tapi happy dan bahagia ini bukan sesaat ya, bukan yang senengnya 1-2 hari, habis itu berantemnya berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, nanti ketemu lagi seneng 1-3 hari, berantem lagi, galau lagi, stres lagi, bahkan sampai depresi. Nah, artinya itu belum happy, belum bahagia ya. Bahagia atau happy itu yang benar-benar kita memang jalani apa yang menjadi pilihan kita tuh, benar-benar bahagia, happy, tanpa ada tekanan, benar-benar bisa menemukan jati diri kita dan menjadi diri sendiri. Nah, itu ya, kalau pengen tahu kita ini udah di jalur yang tepat atau belum, itu aja, kita bahagia nggak ngejalanin itu ya. Nah, ini rebirth. Nah, dari kita terlahir kembali, otomatis di sini ada semangat baru, ada motivasi baru, ada rasa optimis ya. Oke, itu untuk pesan semestanya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini ya. Wow, ada the ring ya. Sepertinya jika kamu punya pasangan ya, energi kamu atau koneksi kamu dengan pasanganmu hari ini makin mesra, makin harmonis ya. Atau buat kamu yang jomblo atau single nih, adakan dipertemukan dengan jodoh. Atau kalau ini dalam pekerjaan, persahabatan gitu ya, bakal ada kerjasama sih ya, yang lagi cari kerja bakal dapat kabar gitu ya, interview atau diterima kerja, atau ada tawaran kerjasama gitu ya, join. Kemudian juga kalau dalam hal keuangan ya, bisa jadi ada beberapa mungkin yang berhutang sama kamu ya, dia inget terus bayar hutangnya. Atau ya, kalau ada tagihan-tagihan yang nyantol nih ya, ada mungkin beberapa atau seseorang yang akhirnya ingat untuk membayar kewajiban dia gitu ya. Kemudian ya mungkin hari ini kamu ada pertemuan dengan sahabat-sahabat kamu ya, mau berdua aja atau mau berame-rame. Oke, kita lanjut lagi untuk energi hari ini ya. Nih, ini jadi seperti kartu karma, The Whip. Ini kan seperti punishment gitu loh. Nah, kalau kita selalu menanamkan kebaikan, nggak perlu takut akan karma, kita pasti juga akan menuai kebaikan ya. Kalaupun ya kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu, kita pun nggak perlu takut untuk membayarnya, karena mau nggak mau memang itu mesti kita bayar, namanya karma.
Dan semua orang tuh punya karma. Sama halnya dengan aku juga pasti punya, ya sedikit banyak. Kalau dulu mungkin belum memahami tentang spiritual, ya, tentang kehidupan, belum bisa bijaksana, belum dewasa, mungkin kayak kita itu jadi enteng banget ya. Ketika kita melakukan kesalahan, bahkan kita sengaja, itu kayak enteng banget ya. Tapi setelah berjalannya waktu ya, berbagai macam ujian hidup, tempaan gitu ya, masalah. Nah, akhirnya kita akan merenung gitu ya. Oh, mungkin ini karena kesalahanku di masa lalu. Jadi sekarang aku mesti membayarnya. Ya, nah kalau yang penting kita itu ada kesadaran. Jadi nggak berasa berat. Tapi kalau kita denial, ya, kita merasa bahwa kita selalu benar, kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, maka ya akan hidup ini akan berasa berat ya ketika kita harus membayar karma. Nah, tapi kalau kita memahami ya, kita malah akan merasa bersyukur ya. Oke, satu persatu hutang terbayar ya. Kita menanam karma itu kan sama kayak kita tuh berhutang. Satu persatu karma terbayar ya. Yang ya artinya beban hidup ini juga akan makin ringan ya. Di samping itu kita juga akan lebih berhati-hati. Nah, kenapa sih ada pembayaran karma? Ini bagi yang percaya karma ya. Mungkin beberapa ada yang nggak percaya, nggak apa-apa. Kenapa sih kita mesti membayar karma? Kita lihat sisi positifnya ya, supaya kita itu ingat untuk nggak melakukan kesalahan yang sama gitu. Contoh nih ya, mungkin dulu kita sering tergoda untuk melakukan kecurangan ya. Nah, pada akhirnya sampai di titik kita dicurangin, ditipu, dicurangin, mungkin sampai duit kita habis, mungkin sampai usaha kita bangkrut ya. Nah, pada titik itu kita jadi akan flashback gitu ya. Oh, mungkin karena aku dulu pernah gini ya, pernah gini. Oh, makanya pembalasannya itu berkali-kali lipat ya. Aku sekarang tuh udah sampai habis-habisan. Oke, berarti aku mulai sekarang mesti memperbaiki diri ya, aku nggak melakukan kesalahan yang sama lagi gitu. Nah, ini contoh aja ya, mungkin ya terkadang memang ada beberapa yang denial, kayak aku nggak pernah salah, aku perasaan nggak pernah jahat, salahku apa, aku nggak pernah nyakitin orang, aku nggak pernah ngecewain orang. Nah, itu yang terkadang kita nggak sadari, itu yang membuat kita tuh jadi berat ya. Oke, kita lanjut. Oke, ada kartu garden di sini. Oke, ini aku rasa ya sinkron tadi dengan ini, dengan The Ring ya. Dimana hari ini beberapa dari kalian ada kayak gathering ya, mungkin buka puasa bersama ya, atau sekedar acara kumpul-kumpul aja, bisa sama keluarga, sama relasi bisnis, atau sama teman-teman, sahabat-sahabat kamu ya. Ini sih energi yang positif ya. Oke, kita lanjut lagi. Yap, ada The Sun di sini ya, dimana ada solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang kamu hadapi ya, atau ketika kamu stuck, merasa nggak dapat informasi apapun. Nah, finally kamu dapat nih informasi. Nah, di situ akhirnya kamu merasa mendapatkan jalan keluar ya. Kemudian ada klarifikasi. Jadi kalau kamu ada kesalahpahaman ya, mau itu dengan pasangan atau sama yang lain, atau ada kaitannya dengan pekerjaan, nah hari ini tuh bakal ada klarifikasi ya, sehingga masalahnya itu beres, clear, sejelas-jelasnya ya. Dan The Sun ini juga menggambarkan happiness ya, ada kesenangan, ada kebahagiaan gitu. Nah, ini juga sinkron dengan kartu pesan semestanya tension ini tadi ya, bahwa hari ini ada semangat, ada rasa optimis ya. Oke. Kemudian The Clover ya. Ada keberuntungan yang kamu dapatkan hari ini, ada peluang dan juga ada harapan. Nah, ini sinkron dengan matahari ya, dimana harapan ini yang artinya
walaupun kamu lagi ada masalah, tapi ada harapan ya, bahwa ada jalan keluar, bahwa ada sesuatu hal yang lebih baik. Kemudian juga ada peluang ya, opportunity. Nah, itu mungkin akan ada yang memberikan info tentang pekerjaan atau ajak kamu buat kerja bareng atau kerja sama bareng ya. Dan untuk kamu yang berkonflik, aku rasa ya, walaupun di sini sempat ada situasi sulit ya, ada kartu ada energi the whip di sini, tapi akhirnya ada klarifikasi ya. Masih ada harapan bahwa hubungan kalian tuh bisa diperbaiki. Oke. Kita lanjut ya untuk love message, pesan percintaannya. Yap. Power. Your instinct know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. Jadi insting kamu itu sebenarnya sangat kuat ya. Jadi dalam percintaan ini kamu tuh sebenarnya udah paham apa yang benar dan apa yang salah. Nah, ini terkait dengan rebirth ini tadi. Jika memang sesuatu hal itu nggak sesuai dengan harapan kamu atau dengan prinsip kamu, atau kamu tidak bahagia ya, maka kamu punya kekuatan untuk to say no or walk away anytime ya, untuk berkata tidak atau kamu pergi dari hubungan itu kapanpun kamu mau gitu. Jadi jangan sampai terjebak dalam hubungan toksik, situasi toksik, dan pasangan yang toksik ya. Jangan apa ya istilahnya itu, jangan memindsetkan bahwa aku nggak bisa tanpa dia kak, aku nggak bisa hidup tanpa dia kak, atau kayak aku takut ninggalin dia gitu, aku sayang banget sama dia, tapi pada kenyataannya kamu nggak bahagia, kamu nggak happy, not real happy seperti yang aku bilang tadi. Happy 1-2 hari mesra, terus berantem, terus heboh, drama sampai berminggu-minggu, putus nyambung, ngeblok, unblock, ngeblok, unblock. Nah, itu artinya udah toxic. Nah, sebenarnya kamu punya power buat berkata tidak atau tinggalin. Tapi ya kembali ke pilihan masing-masing kalian yang menjalani ya. Namanya ini pesan kan, boleh diambil, boleh enggak ya. Oke. Selanjutnya untuk pesan malaikat ya, angel message hari ini ya. Ask for help from others. Jika kamu merasa berat, jika kamu merasa capek, jika kamu memang merasa udah nggak mampu ya, mintalah bantuan. Nggak perlu malu, nggak perlu gengsi. Kita ini manusia biasa, butuh sesama manusia ya. Ketika kita dalam kesulitan, kita pun butuh bantuan, entah itu dari sahabat, teman, saudara, atau keluarga ya. Jadi daripada kamu pendem sendiri ya, lebih baik kamu minta bantuan. Oke. Yang terakhir untuk afirmasi hari ini. Yes. Facing my shadow, remove darkness from the world. Oke, jadi maksud dari pesan ini ya, facing my shadow, remove darkness from the world. Kita semua ini punya shadow ya. Shadow itu kayak ya bayangan atau katakanlah sisi gelap ya. Makanya di sini remove darkness. Katakanlah kayak sisi gelap ya, semisal ego. Aduh, suaraku mau habis. Semisal nih ego, masa lalu, trauma, atau luka batin ya. Maka dengan ketariknya kartu ini, semesta menyampaikan bahwa semesta mendukung kamu menjalani hidup ini dengan selaras ya, dan penuh dengan tujuan. Nah, dan kamu tahu ya bahwa kamu dihadirkan di dunia ini membawa terang ya. Jadi
kegelapan-kegelapan seperti masa lalu, trauma, ketakutan itu mesti kamu lepaskan ya. Dan jadilah dirimu yang bersinar cemerlang ya. Lepaskan segala ketakutan-ketakutan kamu hadapi hidup ini, terutama untuk hari ini ya. Sembuhlah dari bayang-bayang masa lalu, jangan takut, dan jika kamu mempunyai bakat ya, mempunyai kemampuan, jangan sembunyikan itu ya, ekspresikan ya. Maka dari situ kamu akan healing ya. Ketika kamu mempunyai bakat, kamu ekspresikan, terus kemudian itu bisa bermanfaat terutama bagi diri sendiri maupun bagi orang lain ya. Dan ketika orang lain merasa menerima manfaat itu, kamu pasti akan dalam vibrasimu bakalan naik ya, akan ada perasaan bahagia gitu loh ya. Jadi lepaskan segala rasa sakit hatimu, ketakutan-ketakutan kamu, trauma kamu ya. Dan kamu bisa kok menghilangkan segala kegelapan dari masa lalu ya. Yang penting kamu mesti semangat, optimis, percaya diri, dan selalu berpikiran positif. Nah, maka kamu bisa afirmasikan, facing my shadow, remove darkness from the world ya. Atau kalau secara singkatnya bisa dengan bahasa Indonesia, saya bersedia menghadapi ketakutan saya sendiri ya. Hadapi, jadi itu untuk ngebantu merilis, melepaskan bayangan-bayangan gelap itu ya, semacam itu tadi ya, ego, trauma ya, luka batin, masa lalu, dan lain sebagainya ya. Oke, itu untuk afirmasinya hari ini ya. Saya bersedia menghadapi ketakutan saya sendiri ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate untuk pesan-pesan yang baik ya, yang positif jadikan sebagai motivasi. Klaim energinya, afirmasikan. Mungkin untuk beberapa yang kurang baik jadikan sebagai reminder atau pengingat. Jangan dibawa baper jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.